Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rumianti dengan NIM 2304015, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Hai guys, di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan jaringan komputer dan internet. Baik, saya akan langsung menjelaskan apa itu jaringan komputer dan internet. Jaringan komputer adalah kumpulan dua dan komputer atau lebih yang saling terhubung dan dapat bertukar informasi, berbagi data, serta menggunakan perangkat secara bersama-sama. Jaringan dibuat menggunakan kabel maupun tanpa kabel. Adapun manfaat jaringan komputernya itu berupa memudahkan pertukaran data, menghemat biaya karena bisa berbagi perangkat, printer dan server, mempermudah komunikasi, mempermudah akses informasi dari internet, mempercepat proses kerja dan koordinasi. Adapun jenis-jenis jaringan berdasarkan jangkauannya. Yang pertama, LAN. LAN adalah jaringan komputer dengan cakupan area kecil. Ciri-ciri LAN yang pertama, area terbatas, rumah, sekolah, laboratorium, dan kantor kecil. Yang kedua, menggunakan kabel LAN atau Wi-Fi. Yang ketiga, kecepatan transfer data tinggi. Yang keempat, biaya pembangunan rendah. Dan contoh penggunaan LAN-nya itu berupa seperti labor komputer di sekolah, jaringan komputer kantor dalam satu gedung, dan rumah yang memakai router Wi-Fi. Yang kedua itu MAN atau Metropolitan Area Network. Pengayaan. MAN adalah jaringan yang menghubungkan beberapa LAN dalam satu kota. Contohnya jaringan antar kantor cabang dalam satu kota. Yang ketiga, WAN atau Wide Area Network. WAN adalah jaringan dengan cakupan area sangat luas, bisa antar kota, atau antar pulau, bahkan antar negara. Ciri-ciri WAN. Yang pertama, menghubungkan banyak LAN di jarak yang jauh. Yang kedua, menggunakan media transmisi besar, satelit, fiber optik, dan jaringan telekomunikasi. Yang ketiga, kecepatan tergantung infrastruktur penyediaan layanan internet. Yang keempat, biaya tinggi karena membutuhkan infrastruktur besar. Contohnya yaitu jaringan internet seluruh dunia, jaringan antar kantor pusat dan cabang di berbagai negara. Adapun cara kerjanya, internet bekerja dengan prinsip menghubungkan jutaan jaringan di seluruh dunia melalui standar protokol yang sama, yaitu TCP atau IP. Berikut alur mudah cara kerja internetnya itu: pertama, perangkat mengirim permintaan atau request. Saat kita membuka website, misalnya www.google.com, komputer atau HP mengirim permintaan melalui Wi-Fi atau data seluler. Yang kedua, router. Yang ketiga, modem. Dan keempat, ISP. Yang kedua, ISP meneruskan ke server DNS. DNS adalah Domain Name System, bertugas menerjemahkan alamat web menjadi alamat IP. Contohnya www.google.com. Kodenya itu 142.190.190.46. Tanpa DNS, kita harus menghafal angka IP. Yang ketiga, permintaan diteruskan ke server tujuan. Setelah IP ditemukan, ISP mengarahkan permintaan ke server yang menyimpan website tersebut. Server memproses data dan mengirimkan kembali, yaitu yang pertama ke halaman website, yang kedua gambar, yang ketiga video, dan keempat file.
Yang keempat, data dikirim balik melalui jalur yang sama. Data dari server dikembalikan melalui yang pertama jaringan internasional, yang kedua ISP, yang ketiga router, dan yang keempat hingga ke perangkat kita. Semua proses ini terjadi dalam hitungan milidetik. Yang keempat, protokol internet atau penting untuk dipahami. Yang pertama, TCP atau Transmission Control Protocol mengatur agar data tiba dengan benar, lengkap, dan berurutan. Yang kedua, IP atau Internet Protocol mengatur alamat tujuan agar data sampai ke perangkat yang tepat. Yang ketiga, HTTP digunakan untuk mengakses halaman web. Yang keempat, FTP untuk transfer file. Yang kelima, perangkat jaringan atau network device. Berikut perangkat yang paling sering digunakan dalam jaringan komputer, yaitu pertama, NIC atau Network Interface Card. Kartu jaringan yang memungkinkan komputer terhubung dengan jaringan. Contohnya seperti Wi-Fi adapter. Yang kedua, kabel jaringan digunakan pada line. Jenis yang umum berupa seperti UTP dan fiber optik. Yang ketiga, hub, yaitu menghubungkan beberapa komputer dalam satu jaringan, dan fungsinya mengirim data ke semua perangkat atau tidak cerdas, sudah jarang dipakai karena digantikan oleh switch. 4. Switch. Fungsinya itu ada 3. Yang pertama, lebih pintar daripada hub. Yang kedua, mengirim data langsung ke perangkat yang dituju. Yang ketiga, digunakan untuk line sekolah, kantor, dan labor. Yang kelima, router. Yang pertama, menghubungkan line dengan jaringan luar atau internet. Yang kedua, membagi koneksi internet ke banyak perangkat. Dan yang ketiga, router Wi-Fi di rumah adalah contohnya. Yang keenam, modem. Yang pertama, mengubahkan sinyal digital komputer menjadi sinyal internet dari ISP. Yang kedua, modem. Modulator, demodulator. Yang ketujuh, access point. Yang pertama, memancarkan sinyal Wi-Fi. Yang kedua, digunakan di sekolah, kampus, perkantoran, atau mall. Yang kedelapan, server. Komputer yang menyediakan layanan jaringan berupa data, website, dan database. Contohnya seperti server sekolah, server email, dan server web. Yang kesembilan, repeater. Memperkuat sinyal jaringan agar jangkauan lebih jauh. Contohnya seperti Wi-Fi extender di rumah. Adapun contoh penerapan jaringan di kehidupan sehari-hari, yang pertama di sekolah, yaitu berupa labor komputer memakai line. Yang kedua, server nilai dan absensi. Yang ketiga, Wi-Fi untuk guru dan siswa. Yang kedua, di perkantoran, yaitu berupa server untuk database. Yang kedua, akses NIC printer bersama. Yang ketiga, sistem absensi online. Yang ketiga, di bagian rumah, yaitu berupa seperti router Wi-Fi dan smart TV, HP, PC, CCTV, dan lain-lainnya.
Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.